ya. Apabila semua aparatur ya tanpa kecuali dari pimpinan sampai yang paling bawah ini menjaga integritas dan profesionalitas. Hanya integritas saja tidak bisa karena harus profesional. Profesional saja tidak bisa karena perlu integritas ya. Kemudian yang kedua, integritas dan profesionalitas adalah senjata kita menurut beliau. Tanpa kedua hal tersebut maka perjuangan kita ini akan sia-sia. Selanjutnya menurut beliau seberapapun canggihnya teknologi yang kita miliki, jika kita tidak memiliki dua hal itu maka kita akan menghadapi kehancuran. Ini menurut beliau. Jadi ini dua hal ini mudah-mudahan semua kita bisa menghayati betapa pentingnya integritas dan profesionalitas ya. Lanjut Mas. Ini nggak bisa. Baik, ini saya mengambil dari Pusat Edukasi Anti Korupsi ya. Ini nanti barangkali hampir sama ya yang ada di dalam KIPPH, tapi saya ingin mengambil sumber dari KPK. Menurut mereka bahwa ada 9 nilai integritas ya dalam rangka mencegah korupsi. Yang pertama adalah jujur ya. Bagaimana kita dituntut untuk bersikap jujur. Kedua, harus ada rasa tanggung jawab ya terhadap tugas yang dibebankan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah disiplin ya. Ini juga sangat penting ini. Betapa kita tidak punya hasil yang maksimal apabila kita di dalam proses pelaksanaan tugas maupun fungsi itu tidak ada faktor atau unsur disiplin ya. Yang keempat adalah kita harus juga bersifat mandiri ya. Seperti tadi di dalam misi Mahkamah Agung ada kemandirian. Yang kelima menurut KPK adalah harus ada kerja keras ya. Kalau di dalam literatur yang lain di samping kerja keras juga kerja cerdas ya dan kerja ikhlas, ada 3 as itu. Yang keenam ada yang namanya sederhana ya. Jadi kehidupan kita atau pola hidup yang ditampilkan oleh segenap aparatur ini harus sederhana, tidak bermewah-mewahan ya. Nah, ini selama ini banyak viral ya, beberapa di medsos itu ada yang istilahnya budaya flexing ya. Flexing itu pamer kekayaan. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai integritas ya. Dan yang kedua adalah harus ada punya keberanian ya, keberanian untuk melakukan sebuah kebenaran. Dan yang kedelapan ada kepedulian dan kesembilan ada keadilan yang harus kita perjuangkan. Itu 9 nilai integritas menurut KPK ya atau Pusat Edukasi Anti Korupsi. Kemudian ini ada beberapa temuan ya yang merupakan modus atau bentuk pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lingkungan aparatur yang peradilan baik Mahkamah Agung maupun di peradilan di bawahnya. Yang paling sering adalah kita ini bertemu dengan pihak berperkara pada jam kerja ya, pada jam kerja tapi di luar kantor ya. Mungkin izin mau keluar sebentar tapi ternyata ada masalah dengan pihak, ada deal-deal tertentu sehingga kemudian ini menjadi sebuah pelanggaran integritas. Ada juga yang meminta fasilitas bantuan ya, itu nggak boleh ini. Meskipun ya kita ini merasa butuh sekali, tapi karena ini kita menjaga integritas, maka permintaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Ada juga yang dari kita ini mengetahui adanya pelanggaran tapi tidak melaporkan ini. Jadi yang seperti ini kadang-kadang kita punya rasa
Kalau orang Jawa itu ewo-kewo dan sebagainya. Tapi yang seperti ini adalah sebuah pelanggaran. Tahu tapi tidak mau melaporkan. Ada juga ya tindakan spekulatif. Jadi beberapa oknum ya di dalam pengadilan itu menentukan sendiri ya, padahal bukan petugasnya. Ya, apalagi ini kan tugas pimpinan ini untuk masalah PMH majelis hakim supaya nanti disidangkan oleh majelis tertentu, itu juga enggak boleh ya. Dan ini terkait dengan masalah parsel ketika ada sesuatu terutama pada Idul Fitri ya, ada hari besar keagamaan, ini juga ada pembatasan, ada larangan bahkan tentang pemberian parsel kepada para pejabat Mahkamah Agung maupun pimpinan pengadilan. Kemudian ada hal-hal yang telah dan sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung, baik yang sifatnya preventif maupun responsif dalam rangka menjaga nilai-nilai integritas. Sebagaimana kita tahu, kita setiap awal tahun dalam setiap kantor, setiap satker itu ada penandatanganan fakta integritas, itu juga preventif ini. Ada pelaporan juga di awal tahun LHKPN dan LHKSN. Ada pembinaan dan pengawasan ya, ada pengawasan bidang, ada pengawasan daerah. Itu merupakan salah satu upaya preventif. Ya. Sampai Mahkamah Agung itu menginstruksikan supaya setiap satker itu membentuk tim zona atau pembangunan zona integritas ya. Ini merupakan kewajiban meskipun ya satker tertentu itu atau kebanyakan satker itu tidak diusulkan, tapi masalah pembentukan tim ini harus dilakukan karena merupakan upaya preventif yang harus menjadi kewajiban kita semua satker di lingkungan Mahkamah Agung ya. Jadi itu diantaranya, masih banyak lagi yang terkait dengan upaya preventif. Kemudian upaya yang bersifat responsif adalah adanya penerbitan perma-perma yang terkait dengan disiplin ya. Nanti di fak-fak buka kembali ya, perma nomor 7, nomor 8, nomor 9 tahun 2016 ya. Itu juga di sana sangat penting artinya supaya ada pengawasan ya. Ada pembinaan baik kepada hakim maupun kepada para aparatur yang lain. Bahkan apabila ada oknum ya, aparatur lembaga peradilan yang OTT ya, operasi tangkap tangan oleh KPK atau yang lain, ini Mahkamah Agung tidak segan-segan untuk melakukan pemberhentian baik sementara maupun pemberhentian tetap ya. Inilah salah satu upaya responsif dari Mahkamah Agung yang telah dilakukan. Ada juga konferensi pers ya terhadap kebijakan Mahkamah Agung dan aparatnya yang tertangkap tangan ya, sehingga nanti ada kejelasan informasi ya dari Mahkamah Agung. Kalau nanti di tingkat banding ya PTA, kalau di bawah berarti ada pengadilan agama. Terkait dengan pengawasan ya, bagaimanapun di dalam kita menjaga integritas ini perlu adanya pengawasan baik internal maupun eksternal ya. Kita tahu bahwa internal ini ada pengawasan melekat ya, melekat, kemudian ada pengawasan fungsional. Nah, ini di tingkat peradilan tingkat pertama harus melaksanakan ini ya. Sehingga nanti di dalam pembinaan ini kita sudah ada eviden. Kalau ternyata ada oknum yang melakukan pelanggaran, kita ada eviden bahwa kita telah melakukan pengawasan ya, baik melekat maupun fungsional. Kemudian kalau eksternal bisa dari Komisi Yudisial atau dari Bawas, itu termasuk salah satu macam pengawasan eksternal.
Kemudian selanjutnya ya, ini kalau pengawasan internal ini bisa dilakukan di lingkungan kepaniteraan maupun di kesekretariatan ya. Termasuk juga ada pengawasan keuangan, ada current audit, ada post audit dan sebagainya. Nah, internal juga ada penanganan masalah pengaduan. Sehingga nanti tolong di PA Fak-Fak ini ada prosedur penanganan pengaduan ini betul-betul dipahami ya oleh teman-teman di bawah. Kemudian ini sebagai apa namanya fungsinya sebagai Forpos Mahkamah Agung, maka pengadilan tingkat banding termasuk di dalamnya sekarang ini adalah PTA Papua Barat ini melakukan beberapa hal yang terkait dengan tugasnya sebagai Forpos atau kawal depan Mahkamah Agung. Antara lain adalah PTA akan melakukan pengawasan atas jalannya peradilan dan tingkah laku hakim ya, serta aparatur peradilan lainnya. Nah, sekarang alhamdulillah berkat jasa teknologi informasi kita tiap hari bisa membuka aplikasi ACO ya, akses CCTV online. Ini merupakan salah satu upaya ya agar setiap hari itu kita bisa melakukan pengawasan ya minimal terhadap keberadaan hakim dan aparatur yang lain. Kemudian juga kita diminta untuk selalu memberikan peringatan ya baik langsung maupun tidak langsung agar segenap aparatur peradilan itu tidak melakukan hal-hal yang menciderai visi dan misi Mahkamah Agung. Kemudian ada lagi kita juga mendorong peningkatan pelayanan publik ya. Ini juga salah satu tugas dari pengadilan tingkat banding ya. Kemudian evaluasi kerja, kinerja yang bersifat teknis maupun non teknis dan melakukan pembinaan dan pengawasan ya. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan peranan PTA Papua Barat sebagai Forpos Mahkamah Agung. Bapak sekalian ya. Jadi pembinaan personil terutama terhadap hakim ya, baik hakim tingkat banding maupun tingkat pertama ini memang selalu digalakkan karena ini bagian dari implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2009. Terkait ini ya, masalah pengawasan ini termasuk memastikan apakah penyelesaian perkara ini sudah sesuai dengan SEMA nomor 2 tahun 2014 atau tidak. Nah, ini nanti kami dari PTA Papua Barat itu bisa melihat ya dari Kinsatker ya, dari SIPP website ini bisa ini dan kita telah melakukan ya. Kemudian terkait dengan perma-perma kita ada perma nomor 7 2016 ya. Nanti Bapak Ibu di Fak-Fak bisa mendalami ini dan bisa disampaikan secara lebih detail. Ada juga perma nomor 8 2016 ya. Juga tolong supaya ini disampaikan ya, diulang lagi. Kita mengaji bareng mengenai perma nomor 7, nomor 8 dan nomor 9 tahun 2016 ya. Nah, kita di dalam lingkungan peradilan agama maka Dirjen Badilak ya sebagaimana tiap tahun itu mengeluarkan yang namanya program prioritas. Ada 4 program prioritas dari Badilak tahun 2023 ini. Ternyata program yang paling pertama adalah penguatan integritas ya. Ya. Nah ini penguatan integritas. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita mengoptimalkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Ini adalah program dari Badilak dan ini menjadi kewajiban kita bersama. Yang kedua adanya penguatan pengawasan ya, baik preventif maupun represif. Nah, ini tolong diperhatikan apalagi ini sudah triwulan kedua ini ya, tolong nanti pengawasan bidang segera dilaksanakan, kemudian membuat LHP dan selanjutnya ada TLHP. Karena ini menjadi salah satu bagian penting dari eviden di dalam LKE ya,
lembar kerja evaluasi zona integritas. Program yang kedua adalah penguatan kelembagaan, ya. Jadi di sini ada 4, ya. Ada masalah mediasi, inovasi, eksekusi, maupun adanya kepastian, ya, jaminan perlindungan pada hak perempuan dan anak-anak. Ini program yang ketiga, penguatan SDM, ya. Bagaimana supaya kualitas SDM tenaga teknis itu meningkat, ya. Kemudian juga ada pembinaan-pembinaan yang secara berkala, ya. Ada monitoring, ada evaluasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan pelaksanaan hukum acara. Nah, C atau penguatan pelaksanaan hukum acara inilah yang sering dijadikan keprihatinan oleh Yang Mulia Tuaka Agama, ya. Di mana beliau itu sangat prihatin adanya putusan-putusan yang tidak mencerminkan penguasaan hukum acara. Ini harus menjadi perhatian. Tolong nanti terutama ketua, pak wakil dan hakim melibatkan para pejabat di lingkungan kepaniteraan, harus ada pendalaman lagi, ya, pendalaman lagi supaya masalah hukum acara ini betul-betul dilaksanakan dengan benar, ya, dengan benar. Dan yang terakhir adalah penguatan pemanfaatan IT, ya. Di sini ada EKOT, ada gugatan sederhana, gugatan mandiri, ya. Kemudian juga ada implementasi, pengembangan dan replikasi 26 inovasi dari Badilak, ya. Jadi itulah beberapa hal yang saya sampaikan yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai integritas di lembaga peradilan. Saya berharap bahwa ini merupakan pemicu dari kami, dan selanjutnya adalah saya minta kepada Bapak Ibu di lingkungan PA Fak-Fak ini melanjutkan pembinaan seperti ini kepada seluruh, ya, aparatur di lingkungan pengadilan agama Fak-Fak. Baik, dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang terkait dengan masalah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kami beri silakan kepada Yang Mulia, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya muliakan Bapak Hakim Pengawas Bidang, yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Bapak PLH, Ketua Pengadilan Agama Pak-Pak, serta jajarannya yang saat ini mengikuti acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah diberikan. Mudah-mudahan dalam situasi apapun kita selalu merasa syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya mohon izin sebentar Bapak Wakil Ketua, sebelum saya ingin menyampaikan sepintas tentang masalah kode etik hakim, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman
di Pakpak, tolong diingat bahwa pada bulan Mei yang lalu, PTA Papua Barat mengumumkan kita PA Pakpak sebagai juara umum. Ya, tolong diingat itu. Nah, kemudian sebagai Ibu Sekretaris, kita sudah komitmen bahwa terkait dengan CCTV, evaluasi CCTV, kita sudah komitmen bahwa pukul 8 sampai pukul 8.30 untuk pagi. Ya, saya ingin evaluasi sedikit, tolong ini jadi catatan karena 1 bulan terakhir ini kami ada dapat kendala sedikit. Itu saya ingatkan untuk teman-teman kalau bisa menjadi catatan untuk diperbaiki mulai besok sudah bisa baik ya, baik. Karena kita harus berusaha untuk mempertahankan prestasi yang ada, ya. Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan kode etik hakim, saya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya ending yang kita peroleh di sana adalah bagaimana kita sebagai hakim dalam melaksanakan profesi kita itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian kita dipandang berhasil dalam melaksanakan tugas itu. Itu endingnya. Untuk itu, mengawali itu, saya ingin menyampaikan statement dari mantan Mahkamah Agung, mantan Hakim Agung, Bapak Dr. Muktiarto, yang mengutip pernyataan dari pakar hukum Yahya Harahap. Terkait dengan hal itu untuk penguatan prinsip hakim itu dalam menjalankan tugasnya, itu beliau ada mengutip pernyataan Pak Yahya Harahap begini, bahwa tujuan orang datang di pengadilan untuk berperkara bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur. Akan tetapi lebih ditujukan untuk mendapat pemecahan masalah yang dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Itu intinya. Nah, mengacu dari itu, dalam satu kesempatan Bapak Dr. Muktiarto memberikan pernyataan terkait dengan itu bahwa seorang hakim itu dipandang berhasil apabila dia setelah melaksanakan persidangan, para pihak yang keluar ruang sidang itu menunjukkan ekspresi senyum. Ada dua hal yang perlu kita, teman-teman hakim kita tarik di sini sebagai awal pintu masuk untuk etika profesi hakim itu. Nah, untuk itu yang melatar belakangi konsep ini yang perlu untuk kita cermati, yang kemudian untuk bisa kita terapkan dalam tugas kita sebagai hakim, ya, ini harus cara pandang kita harus perlu kita tanamkan. Mindset yang ada pada pikiran kita ini perlu harus kita setting sedemikian rupa untuk bisa memahami dan memegang apa yang disebut dengan yang melatar belakangi. Artinya bahwa
kalau dalam melaksanakan tugas kita sebagai hakim itu tidak terarah ke situ, maka minimal ada dua konsekuensi yang harus kita terima. Ada dua konsekuensinya. Pertama, secara moral kita bertanggung jawab atas putusan yang kita sudah keluarkan itu kepada para pihak dan kepada publik. Ini tanggung jawab moral kita. Namun lebih dari itu perlu kita sadari dan kita ingat bahwa tanggung jawab lebih besar lagi dari tugas kita itu, yaitu kita mempertanggungjawabkan keputusan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita tanamkan dalam cara berpikir kita, sehingga dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang hakim itu tetap kita konsisten untuk itu. Nah, untuk memperoleh itu, mencapai tujuan itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sudah memberikan tips yang harus kita ikuti agar kita dapat selamat dalam menjalankan tugas pokok kita itu. Dengan item-item yang tadi sebagai sasarannya, maka satu jalan yang perlu kita tempuh dan kita pegang itu adalah kita ikuti apa yang sudah disepakati oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dengan Peraturan Bersama nomor 2 tahun 2012 terkait dengan etika profesi hakim. Itu yang perlu kita pegang dalam melaksanakan tugas itu. Dengan kata lain, dalam melaksanakan tugas seorang hakim, dalam melaksanakan tugasnya, keputusan bersama ini menjadi kiblat kita. Diusahakan semaksimal mungkin agar dalam menjalankan tugas itu tidak boleh keluar dari koridor ini. Tidak boleh keluar dari koridor kode etik hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Nah, di mana dijelaskan di sana pada pasal 3 itu ada 10 item yang seharusnya kita sebagai hakim untuk memegang itu sebagai landasan berpijak, yaitu pertama adalah terkait dengan independensi, yang kedua terkait dengan praduga tak bersalah, yang ketiga adalah penghargaan terhadap profesi hakim, dan sampai urutan ke-10. Nah, ini terkait dengan independensi hakim, itu bahwa dalam melaksanakan tugas, seorang hakim tidak boleh terpengaruh dengan apapun. Artinya apa? Bahwa agar kita konsisten untuk itu, sebagai hakim, kita harus tanamkan dalam pola pikir kita bahwa dalam menghadapi para pihak harus punya pegangan. Dalam kita menghadapi pihak, jangan dianggap musuh dan juga jangan dianggap kawan. Tujuannya apa? Sehingga pada saat menangani perkara-perkara itu, pada saat ada intervensi, kita dengan mudah untuk menafikan itu, karena kita tidak punya kepentingan di sana. Nah, ini independensi ini yang perlu kita pegang, perlu kita hayati untuk bisa kita implementasikan. Satu, independensi itu, dan seterusnya. Nah, sehingga paling tidak dalam kita menangani perkara sudah diatur sedetail mungkin di sana bagaimana langkah-langkah yang harus kita
kita tempuh sampai sedetailnya bahwa dalam mengajukan pertanyaan saja pun sudah diatur secara mendetail di sana bahwa dibagi 50-50. Kalau misalnya memandang pihak T, pihak P sekian menit, pihak T juga demikian. Ini aturan-aturan semacam ini sudah lengkap diatur dalam peraturan ini. Nah, untuk itu pada teman-teman hakim di PA Pokpak, paling tidak ini perlu kita jadikan lebih pendalaman lagi. Nah, ini kalau kita sampaikan secara singkat-singkatnya, tapi nanti teman-teman berusaha untuk bisa mendalami secara detailnya, sehingga dalam melaksanakan tugas di PA Pokpak, insya Allah kita tidak terlalu banyak kendala dan kita berada pada jalur yang tepat. Nah, mungkin itu untuk sementara saya menyampaikan yang itu, akan dilanjutkan oleh teman saya Hawasbid Pak Madong terkait dengan masalah etika profesi hakim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang saya hormati Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Pelaksana Ketua Pengadilan Agama Fakfak beserta jajarannya, pejabat fungsional dan struktural. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali bertemu dalam acara launching sejak kemarin. Di dalam acara ini, penekanan yang paling utama adalah menyangkut integritas. Saya langsung saja masuk. Kalau kita cermati pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Ketua Mahkamah Agung, di acara-acara penting di Mahkamah Agung, penekanannya adalah penegakan sikap integritas. Bahkan di dalam suatu acara beliau menekankan bahwa memelihara integritas itu adalah harga mati. Tanpa integritas, kehormatan kita akan mati. Pada bulan Februari, laporan tahunan Mahkamah Agung kembali. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memberikan arahan dengan tema integritas tangguh, kepercayaan publik tumbuh. Nah, memang kalau
dicermati keseharian kita, selalu kita mendengung-dengungkan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Kemandirian, integritas. Begitu kita menyatakan integritas, tangan di atas dan menunjuk dengan telunjuk, mungkin ada pemaknaan yang lebih dalam daripada telunjuk ini. Apa sesungguhnya pemaknaan dengan menunjuk nilai-nilai yang ada pada integritas itu sendiri? Saya meraba-raba juga, apa sih sesungguhnya dengan mengucapkan integritas ada kata atau keluar telunjuk. Apa sih artinya telunjuk itu? Mungkin bisa kita menafsirkan masing-masing. Tapi kalau pribadi saya mengartikan bahwa telunjuk itu mencerminkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketuhanan. Artinya kita ini, iman kita ini harus bertumpu pada nilai-nilai ketauhidan. Dalam pengertian bahwa apa yang ada di dalam dada kita diucapkan oleh lisan kita, dilakoni dengan perlakuan tindakan, itu harus sejalan, harus serasi. Karena kapan berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita, apa yang dalam ucapan kita, terlebih dalam tindakan kita, itu sudah bukan lagi, sudah keluar lagi dari nilai-nilai ketauhidan, keimanan kita. Inilah arti sebenarnya integritas itu. Nilai-nilai yang, sikap yang melekat pada diri kita, muncul di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dilakoni dengan tindakan perbuatan. Saya kira di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim itu yang 10 macam itu, nilai-nilai yang sangat tinggi adalah integritas itu sendiri. Kalau saya boleh mengalihkan ke persepsi agama kita, mungkin ini yang integritas ini adalah sikap yang selalu ingin berbuat baik. Kalau dalam bahasa agama, bahasa Al-Qur'annya albir. Jadi albir itu, kebajikan itu bukan sekedar mengimani yang rukun iman itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra itu tadi man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wan nabiyyin, ditambah hubungan harmonisasi terhadap sesama manusia. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil was-sailin wa fir riqab wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina. 15 item dalam ayat inilah yang namanya kebajikan, bukan sekadar iman yang senantiasa kita tahu itu rukun iman itu.
Jadi dengan menumbuhkan kesiapan kita selalu melakukan yang kebajikan itu, itulah yang bisa menjelma menjadi integritas kita. Karena yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa memang di lembaga peradilan kita ini selalu diobok-obok. Lembaga peradilan kita ini selalu ditempa gonjang-ganjing. Karena memang suasananya seperti itu. Artinya ada peluang-peluang kita bisa mengalihkan asumsi kita dari berbuat kebajikan menjadi berbuat buruk. Karena ada potensi-potensi memang dalam lembaga kita. Sehingga di dalam bukunya Pak Yahya itu, dalam acara hukum perdata itu, di situ beliau membeberkan kritik yang mendunia terhadap pengadilan. Beliau membeberkan bahwa ada image yang sejak dulu melekat pada lembaga peradilan. Ada image negatif, bukan positif, negatif, yang melekat pada lembaga kita, lembaga peradilan kita. Di situ dikatakan Pak Yahya Harahap ini kritik, bukan dunia yang mengkritisi peradilan itu sendiri. Yang pertama bahwa penyelesaian sengketa lambat. Yang kedua, biaya perkara mahal. Yang ketiga, peradilan tidak tanggap atau aspek unresponsif. Yang keempat, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Yang kelima, putusan pengadilan membingungkan. Yang keenam, putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum. Kemampuan para hakim bercorak generalis. Ini adalah kritik yang mendunia. Olehnya itu, kita ini sebagai aparatur peradilan bagaimana bisa memperbaiki hal-hal yang seperti ini. Perkara tidak lama kita selesaikan. Berperkara di pengadilan biaya sederhana, cepat dan ringan. Karena sudah lama itu, sudah lama image negatif itu, bahwa berperkara di pengadilan itu, kalau saya mengutip bahasa Inggrisnya mungkin tidak pas saya ucapkan. Di situ Pak Yahya mengatakan bahwa going to the law is losing a cow for the sake of a cat. Artinya berperkara di pengadilan itu bagaikan hilang seekor lembu memperkarakan seekor kucing. Ini kritikan ini. Artinya besar biaya. Apalagi kalau ini rasa sikap integritas ini bisa bermain di luar. Olehnya itu, teman-teman hakim di pihak Fakfak, kita ini sebagai hakim harus bersikap
berintegritas, profesional, membatasi diri, artinya memperlihatkan sikap dan perilaku yang berwibawa. Jangan kita memperlihatkan diri dengan rendah hati, bersikap rendah hati. Jangan berlaku sombong. Namun senantiasa kita dituntut belajar, banyak membaca, supaya kita ini menelurkan putusan-putusan yang adil dan berkeadilan. Inilah barangkali sekelumit yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta Yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta Saudara PLT Sekretaris, yang saya hormati rekan-rekan Pengadilan Agama Fak-Fak. Pada kesempatan ini dengan waktu yang terbatas ini, tadi sudah 3 narasumber menyampaikan, pertama dari Bapak Wakil Ketua Hakim Tinggi, semuanya bercerita tentang integritas, mulai dari visi misi Mahkamah Agung yang 4 itu, dilanjutkan dengan program prioritas Badila untuk menunjang terwujudnya visi misi Mahkamah Agung itu. Bapak yang saya hormati, khususnya rekan-rekan di Pengadilan Agama Fak-Fak, semua kita sebetulnya sudah paham regulasi, aturan tentang kode etik, semuanya kita mungkin sudah baca. Tetapi dalam kehidupan dan kenyataan kita sehari-hari, implementasinya yang perlu kita tingkatkan dari regulasi yang sudah ada. Sudah itu memahami apa sebetulnya esensi dari sebuah regulasi itu. Ini Pak Waka, dari Fak-Fak ini semuanya, kalau penitirannya Korea nih, Pak Waka, Korea ini Korea terbaik. Jadi kalau apanya dari segi SPP-nya Pak Fak cukup bagus, Pak. Kalau dari segi di King Saker, alhamdulillah Pak Fak juga the best dia. Ini kami informasikan kepada Bapak Wakil Ketua. Bapak yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Bapak Waka tadi, visi misi Mahkamah Agung sudah itu ditopang dengan program prioritas Badila. Yang keduanya, program prioritas Badila itu adalah penguatan integritas. Sebetulnya saya ingin kita dialog, apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Kita baca semuanya pasti apa sedikit-sedikit integritas. Integritas itu apa sih, Bu Penita? Integritas itu apa sih? Nah, kita baca semua ini, integritas, profesionalisme. Integritas itu apa sih sebetulnya? Bu Penitra, apa kira-kira makna dari integritas itu apa sih? Ya, siap yang Pak Panitra. Integritas adalah sesuatu perbuatan yang lahir daripada diri kita terkait tanggung jawab yang kita laksanakan. Itu jadi apa yang kita ucapkan itulah yang kita kerjakan. Itu integritas, Pak. Salah satu contoh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Itulah sebetulnya integritas itu sama ucapan dengan tindakan, dengan perbuatan. Itu sebetulnya. Jadi kalau sudah begitu, sudah paham kita apa integritas. Iya, ucapan dengan tindakan sama. Jadi
dalam zona integritas ini salah satu program Badila itu adalah penguatan integritas dengan optimalisasi tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM. Satker kita, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mendorong baik PTA itu sendiri maupun satker yang ada di bawahnya, Pengadilan Agama Fakfak, Pengadilan Agama Kaimana, Pengadilan Agama Monokwari, Pengadilan Agama Sorong, bagaimana kita mendorong supaya apa yang diprogramkan prioritas Badila tahun 2023 ini adalah untuk meraih predikat WBK dan WBM, khususnya kita untuk satker kita WBK ini. Salah satunya adalah dengan cara apa yang dilakukan yang diinstruksikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan Bapak Wakil Ketua, mendorong kita semua untuk memahami apa yang disampaikan yang tadi. Untuk mewujudkan visi itu harus tahu apa itu integritas dan profesionalisme. Dalam kode etik khusus, kode etik kepanitraan itu semuanya di luar hakim. Di luar hakim kode etik panitra jurusita itu sudah termasuk di dalamnya kesekretariatan. Kita lihat surat keputusan SK, keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122/7/2013 tanggal 13 November 2013 ada tentang kode etik panitra jurusita, termasuk sekretaris dalamnya dalam wadah organisasi IPASPI. Di dalam kode etik itu ada 13 pasal. 13 pasal dalam kode etik, 2 pasal mengatur ketentuan dan ketentuan umum dan tujuan. Yang 6 pasal itu mengatur sikap panitra, sikap jurusita, pegawai di jajaran Mahkamah Agung dalam wadah IPASPI. Ini yang perlu kita pahami bersama kalau ingin menuju kita mendapatkan predikat WBK itu. Yang pertama diatur di situ bagaimana sikap perilaku seorang panitra, jurusita, pegawai di dalam melaksanakan kedinasan. Diatur di situ. Kalau ini sudah kita pahami satu persatu, insya Allah pasti kita akan meraih predikat WBK itu. Kenapa? Kalau dokumen, waktu saya diundang oleh Menpan RB ke Deputi Pelayanan Publik itu, saya menerima penghargaan langsung oleh Deputi itu tanggal bulan Maret sebelum saya berangkat ke sini menjadi panitra. 2 hari menjelang saya berangkat SK saya keluar, itu saya dipanggil oleh Menpan RB ke Deputi Pelayanan Publik. Di sana dia bilang, saya baik apapun dokumen kita sudah lengkap, LKI sudah kita penuhi, survei kepuasan masyarakat itu yang ada di dalam PNPZI sudah terpenuhi, tetapi ada satu hal, ketika perilaku kita dibaca, sekarang ini semua website sudah staris ya, orang lihat Google saja, dilihat di situ di Google, dia tanya bagaimana perkembangan PTA Papua Barat, baik enggak pelayanan atau tidak. Dia jawab oleh Google itu, ada Pak, enggak baik katanya. Tidak dilihat oleh di King Saker, tidak dilihat dari situ saja, sudah gagal. Jadi ini perilaku di dalam kita, di dalam menyikapi dalam kedinasan. Contoh dalam kedinasan panitra itu. Bagaimana kita dalam kedinasan? Seorang perilaku, seorang panitra. Itu. Di luar kedinasan, diatur di dalam KMA 122 itu. Keatasan, ke bawahan. Dan setelah di luar sidang pun diatur di dalam sikap kita selaku pegawai dan panitra dan jurusita di luar persidangan. Salah satu contoh di luar kedinasan diatur di dalam pasal 6. Coba lihat. Di dalam pasal 6 itu disebutkan bahwa seorang panitra, pegawai
atau jurusita dilarang ke tempat hiburan malam gitu, diskotik, tempat perjudian dan lain-lain. Itu contoh. Kita tidak apa-apa di sana. Kita duduk-duduk aja lihat orang sana. Tetapi kita ketika di sana dipotret orang. Lebih-lebih penitra PTA-nya gampang aja orang lihatnya. Ya, karena dia kecil hitam. Ini bapak kecil hitam ini kemarin di situ saya lihat katanya. Di tempat perjudian, tempat perempuan itu katanya. Itu gagal semuanya. Bukan PTA saja yang gagal, PA itu nggak bisa lagi untuk pembangunan zona integritas, tidak bisa menuju WBK, WBM itu. Kenapa? Saya termasuk unsur pimpinan di PTA itu, bagian kepanitraan. Jadi untuk menuju seperti itu perlu kita mengatur sikap. Nah, sikap kita di luar kedinasan, sikap kita dalam berumah tangga dilihatnya juga. Nah, jadi kemarin itulah yang perlu kami sampaikan dalam waktu yang sederhana ini, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam kode etik kepanitraan ini. Insya Allah ke depan mungkin kami akan berangkat ke Jakarta tanggal 7, 8, 9 kalau insya Allah kalau itu jadi ada Munas IPASPI di Jakarta. Itu kami nanti ada beberapa item yang akan kami sampaikan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan khusus di jajaran kepanitraan dan kesejahteraan. Sudah itu lagi kami mencoba nanti kemarin itu sudah ada edaran dari sedikit hasil rapat koordinasi di IPASPI pusat merekomendasikan kembali adanya wakil panitera untuk masing-masing PA dan PTA. Nah, itu rekomendasinya nanti insya Allah perjuangan ini mudah-mudahan bisa berhasil dan kesejahteraan kita baik kesetriatan maupun kepanitraan bisa, sebab perjuangannya diantaranya remunerasi itu mungkin itu bisa disatukan dengan gaji, itu salah satu perjuangan juga nanti insya Allah tanggal 7 sampai 7, 9, 10, 11 insya Allah akan diadakan Munas IPASPI di Jakarta. Bapak-bapak yang kami hormati, rasanya itu saja yang perlu kami sampaikan. Kalau menghafal itu regulasinya sudah jelas. Aturan dari kode etik hakim, kode etik kepanitraan. Kalau kepanitraan diatur dalam surat keputusan 122/7/2013 dengan 13 pasal, 2 pasal mengatur ketentuan umum dan tujuan, yang 6 pasal mengatur sikap dalam persidangan, sikap di luar persidangan, sikap dalam kedinasan, sikap di luar kedinasan, sikap sesama kepada atasan, sikap kepada bawahan. Kalau dalam sikap dalam berumah tangga, kalau ini sudah kita implementasikan, insya Allah kita bisa dapat penghargaan. Untuk itu saya harapkan khusus kepada panitera, optimalisasi ini perlu, integritas ini perlu, pelayanan kita kepada masyarakat, kepada pelayanan masyarakat ini harus sesuai dengan SOP. SOP kita kan sudah ada, cara memanggil sudah ada, tapi dengan pelayanan yang baik itu ada pula Pak Waka. Dengan saya ini jurusita pelayanan sudah baik, dibawakan makanan orangnya ke rumahnya, kan saya sambil manggil, dikasih kue atau dikasih yang lain-lain. Alah tidur di sana, itu tidak boleh. Itu pelayanan terlampau baik, itu tidak boleh. Itu yang mencederai itu. Nah, jadi itu jangan. Jadi kita atur sesuai dengan kode etik dan bermoral dan berakhlakul karimah. Insya Allah pasti kita akan dapat pelayanan itu. Dan kemudian saya harapkan juga Pak Hakim, nanti selaku PLH, gini, tidak semua inovasi itu inovasi itu tidak semuanya berkaitan dengan IT. Nah, jadi implementasi inovasi kita itu bisa yang untuk DPA yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh, ketika saya waktu bertugas mendapatkan penghargaan itu perkara Prodeo DIPA 04. Perkara Prodeo DIPA 04 itu kami tindak lanjuti secara bersama-sama. Mulai dari ketua, hakim sampai seluruh pegawai kami tindak lanjuti. Apa caranya? Kami waktu di Jambi itu ada Badan Amil Zakat PA Jambi. Badan Amil Zakat PA Jambi itu, jadi orang yang berperkara Prodeo yang betul-betul miskin, lalu kami berikan zakat yang kami profesi kita
kita berikan sebahagian yang produktif. Seperti kami membelikan kemarin itu, kami belikan laundry. Lalu dia dihidup di situ, anaknya 4 orang, ditinggal sembrono oleh suaminya. Lalu kami belikan bersama-sama dengan zakat tadi laundry untuk dia bisa hidup kembali. Lalu kami tuangkan, kami aplikasikan, lalu kami berikan informasi kepada Pan RB. Ini sangat bagus katanya. Inilah esensi dari sebuah pelayanan masyarakat itu. Jadi ini contohnya. Jadi untuk itu mungkin tidak semua itu saja inovasi itu, mungkin inovasi yang lain yang diharapkan kepada kita semua. Demikian saja. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi diberikan materi pembinaan oleh Pak Wakil, yaitu mengenai masalah berakhlak. Ya, mungkin kita sudah sering dengar berakhlak, ya. Tapi saya tidak mau tanya satu-satu. Satu di antara pegawai hakim, pegawai PA Pakpak, berakhlak itu apa? Anda nggak yang bisa jawab? Ya, di bandar kita kan ada kan? Di bandar kita ada, setiap saat kita berakhlak, ya. Nah, jadi kita mulai dari ber itu apa? Ya. Mungkin Pak Hakim bisa, Pak? Izin berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih. Pak siapa tadi ini, Mas? Izin Abdi, Pak. Berarti analis ya, analis perkara. Iya, siap. Angkatan 2021 ya? Iya, siap. Berarti Cakim ya, insya Allah. Insya Allah, Pak. Amin. Baik. Ya, jadi itu berorientasi pelayanan. Artinya orang yang berada di bagian pelayanan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus paham kebutuhannya masyarakat itu apa, dan setelah tahu kita penuhi kebutuhannya. Ya, mereka datang ke pengadilan, kita harus tahu. Makanya orang yang berada di PTSP, ya, bahkan kalau kita mau mulai, bukan di PTSP-nya saja, tetapi mulai dari pos security di depan sana itu sudah harus tahu. Ya, pelayanan itu sudah harus tahu. Tanya tujuannya apa. Oh, dia mengambil akte cerai atau dia pun daftar. Makanya kemarin kan ada himbauan dari Badilab mengenai masalah nemtek ya, nemtek ketika masuk di lingkungan peradilan. Itu kan mulai dari pos security itu, dari luar itu kan sudah dikasih nemtek. ID card ya, sudah ada ID-nya itu, sudah ditahu, baru masuk udah ketahuan bahwa ini. Jadi penjaga sidang di belakang itu sudah tahu, orang ini mau ambil akte cerai. Kenapa? Warnanya warna hijau misalnya. Ini mau mendaftar warnanya warna biru. Nah, itu. Jadi kita harus paham. Jadi dari luar saja security itu mereka sudah paham, dan ini harus diterapkan. Ya, dan harus diterapkan ketika kita memang harus ingin melaksanakan atau membangun zona integritas, mulai dari security terdepan. Dia sudah harus paham pelayanan, apalagi kalau sudah masuk di dalamnya bagian informasi, ya, pendaftaran, kemudian kasir, ya. Apalagi sekarang mudah-mudahan sudah di beberapa satker itu sudah bukan lagi pelayanan terpadu satu pintu, tetapi PTSM, pelayanan terpadu satu meja. Ya, sudah ada. PA Manokwari sudah melaksanakan itu, sudah mau melaksanakan pelayanan terpadu satu meja. Artinya satu meja itu bisa dilayani semua.
Jadi tidak harus ngantri lagi. Selama ini kan kita harus ngantri. Yang mau mendaftar tunggu dulu, kenapa masih ada yang mendaftar. Padahal di sebelahnya ini ada yang kosong. Ya, di sebelahnya ada yang kosong. Tetapi dengan pelayanan terpadu satu meja, jadi yang mau mendaftar kalau misalnya 4 yang hadir, 4 orang duduk di meja itu sudah mereka melayani semua. Iya, sampai selesai. Jadi satu orang itu melayani semua kebutuhan. Nah, itu sudah bukan lagi PTSB tapi lebih maju lagi pelayanan terpadu satu meja itu. Itu berorientasi ke pelayanan. Ya, kita selalu melakukan perbaikan. Kita selalu melakukan perbaikan, inovasi terus bagaimana pelayanan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Ya. Kemudian cekatan. Nah, cekatan itu harus ada. Yang melayani itu harus cekatan. Ya. Jangan sudah ada yang masuk gerasak gerusuk. Ibu mau apa? Oh, sabar dulu ya. Aduh. Itu kalau sudah pelayanan sudah seperti itu, ya berarti kita belum memahami pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Kemudian A-nya akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab. Ini ya, ini sudah dijelaskan tadi oleh pemateri sebelumnya atau pembinaan sebelumnya, ya. Kemudian menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, ini secara internal. Nah, itu akuntabel, ya, itu akuntabel. Jadi aparat sipil negara itu menggunakan fasilitas-fasilitas negara itu untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan negara, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terapkan ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa terapkan, ya. Tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Kemudian kompeten, kompeten tadi ya sudah meningkatkan kompetensi diri. Kemudian membantu orang lain belajar. Ini mungkin di satu sisi kita lebih punya kemampuan dibandingkan dengan teman kita yang lain. Nah, di sini kita bantu untuk belajar. Ya, jangan dibantu menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dibantu belajar. Ya, kan ada kan kita kalau tidak usah kerja, biasa kerja sudah daripada lama-lama. Ya kan biasanya kita begitu. Kalau tidak usah kerja, nanti saya kerja ke sudah daripada lama ditunggu dan sebagainya. Enggak. Bantu mereka untuk belajar. Ya, karena kapan diselesaikan oleh satu orang, maka yang lainnya itu yang sering dibantu itu dia tidak akan mau belajar. Ya, akhirnya dia tidak meningkat kompetensinya. Ya. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian selanjutnya harmonis. Ini yang perlu. Ya, bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun cekatan kita, kompetensi kita ada, tetapi ini harmonis ini yang tidak ada dalam lingkungan pekerjaan kita, lingkungan kerja kita ini. Ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kita hargai. Ya. Setiap orang-orang yang ada di antara kita, kita selalu menghargai. Jangan kita mengatakan dia cuma ini, dia cuma PPMPN, dia cuma security dan sebagainya. Enggak. Semuanya harus kita hargai. Ya. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini yang sering terjadi. Ya. Terkadang ada di antara kita selalu menjadi pemicu persoalan di lingkungan kerja kita. Ya. Selalu jadi timbul persoalan. Setiap saat dia yang lagi menjadi orang sudah sepakat, keluar lagi orang dari kesepakatan. Kenapa? Karena selalu ingin berbeda. Ya, selalu ingin berbeda, selalu ingin keluar dari kata sepakat. Ya, selalu ingin keluar dari kesepakatan sebelumnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti tidak harmonis. Kemudian loyal. Nah, tentunya loyal kepada Undang-Undang Dasar Negara 1945, menjaga nama baik sesama SN. Ya. Kita jangan cerita teman-teman kita, teman saya di kantor itu kalau pelayanan seperti ini dan sebagainya. Jangan, karena itu sama saja membuka aib kita sendiri. Pengadilan ini adalah dapur kita, pengadilan ini adalah rumah kita. Nah, jangan kita bocorkan. Ya, orang bawah sendiri sering menyampaikan, meskipun mereka bagian pengawasan, ya, sebenarnya mereka itu tidak suka orang-orang yang melapor. Ya, tapi hampir 80% pengaduan yang masuk itu dari internal. Ya, jadi hampir 80% pengaduan yang masuk di bawah itu adalah orang internal sendiri. Ya, makanya bawah selalu mengingatkan, jaga perahu ini jangan sampai bocor. Ya, jaga perahu kita ini jangan sampai bocor, membocorkan kekurangan-kekurangan kita dalam kantor ini, akhirnya
tersebar didengar oleh LSM dan sebagainya, itu akan menjadi ya apa istilahnya ini, bumerang ya, bumerang buat kita sendiri. Kita melempar tapi ternyata kembali pada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adaptif. Adaptif ini cepat dalam melihat perubahan. Artinya beradaptasi, cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Ya, sekarang ini kan kita dikejar dengan inovasi-inovasi yang ada. Belum berjalan dengan baik inovasi yang ada, kita harus dituntut lagi. Dan persoalan dan permasalahan yang ada, itulah sebenarnya yang memunculkan kita untuk berinovasi. Ya, ada beberapa PA yang perkara mungkin sedikit sekali, ya, kadang mereka malas berinovasi. Kenapa? Ya, karena tidak ada tantangan, ya, tidak ada tantangan. Tetapi kalau banyak tantangan itu, makin banyak tantangan, makin banyak inovasi. Oh, kita terkendala dengan ini, kira-kira inovasinya, solusinya bagaimana? Nah, itu cepat kita menyesuaikan. Kemudian terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif itu baik internal maupun eksternal kita. Kerjasama, inilah kerjasama dengan dinas-dinas yang luar yang ada. Disinilah segala potensi, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan stakeholder kita, nah, maka kita jalin kerjasama. Ya. Dan bapak-bapak ibu sekalian dari PPAK mungkin sudah banyak, saya yakin dan percaya sudah banyak hal-hal yang dilakukan, kerjasama yang dilakukan. Terakhir dari saya bahwa sebelum saya tutup, ingat untuk penyerapan anggaran kita sudah triwulan kedua semester pertama, ya mudah-mudahan kita memasuki triwulan ketiga atau semester 2 ini penyerapan kita bisa lebih baik, Bu Sekretaris, ya, bisa penyerapan anggaran bisa lebih baik lagi. Kemudian integritas, ya, zona integritas adalah totalitas, ya. Kuantitas bukan sekedar formalitas. Iya. Artinya eviden-eviden yang kita ada itu gampang kita susun. Tetapi penerapan secara formal dalam pelayanan kita, ya, kita hadir untuk melayani, ya, kita dibayar, kita digaji untuk melayani, maka semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bukan lagi bahwa pegawai negeri sipil itu mau dilayani, bukan lagi samanya sekarang, akan tetapi sekarang ini adalah kita hadir untuk melayani. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin dari sekian banyak pemaparan, mungkin ada ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi dari bapak-bapak, ibu-ibu dari Pengadilan Agama Pakpak. Ya, kami buka sesi pertanyaan atau tanggapan atau tanya jawab. Ya, disilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan pada kesempatan ini yang pertama adalah terkait dengan pelayanan dengan menggunakan 4 kartu, ya, yang sudah disinggung oleh Pak Sekretaris tadi. Sering kami mendapat kendala di lapangan bahwa hal tersebut kami sudah laksanakan sesuai dengan perintah Mahkamah Agung. Namun ada pihak yang misalnya kami, contoh beliau datang dengan kepentingan mencari informasi. Nah, otomatis kan sesuai dengan kalung yang sudah ditentukan. Nah, pengunjungnya atau pengantarnya itu juga akan ngotot untuk ikut mendampingi yang bersangkutan. Nah, hal itu pernah terjadi juga di pihak Fakfak. Nah, ini langkah-langkah apa yang kami harus buat sehingga dipahamkan kepada pengunjung bahwa yang berkepentingan saja yang bisa menggunakan kalung sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Karena
pernah juga jadi rusuh atau jadi miskomunikasi karena bukan yang bersangkutan, namun pengantarnya itu yang membuat risu di PTSP. Artinya berkomunikasinya kami bukan dengan yang bersangkutan, malah yang pengantarnya itu yang istilah kasarnya banyak bicara, sehingga kadang kami lepas dari kesabaran sehingga ada muncul bahasa ya istilahnya ya mungkin nada agak tinggi. Nah ini sering juga menjadikan kami bahwa itu dianggap kami kasar dalam hal pelayanan, Pak. Padahal kami sudah berupaya sebaik mungkin melayani dari awal baik-baik sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan. Namun karena pihak itu ngeyel, ya mau tak mau harus bahasa kasarnya kami juga agak keras. Dan itu kami dianggap tidak profesional dalam hal pelayanan, Pak. Itu namun itu kami tetap berupaya untuk memaksimalkan pelayanan sebagaimana yang kita ketahui bersama sesuai himbauan Mahkamah Agung. Namun itu yang pernah kami alami. Permasalahan kedua terkait dengan ini Pak, mungkin melenceng sedikit terkait dengan kinerja kepanitraan. Ya mungkin tadi disampaikan oleh Pak Panitra bahwa kita bekerja harus secara integritas. Nah dalam hal integritas ini Pak, harus kita ketahui bersama bahwa integritas itu semua aparat harus berkomitmen dan semua harus berintegritas. Yang kendala yang kami alami di sini Pak, semua pos-pos itu kan harus ada petugasnya baru dikatakan itu maksimal dalam hal pelayanan. Contoh Pak, kami pegawainya kurang sementara satu orang bisa menduduki atau melayani beberapa jabatan atau yang kosong, sehingga untuk memaksimalkan integritas itu ya pastilah tidak maksimal Pak, karena pasti menunggu karena selesai ini baru melayani lagi yang satu. Itu terkait dengan kekurangan pegawai yang ada. Jadi contoh kami misalnya penjaga security Pak, security itu kan dibawa. Nah sementara di penjaga pintu masuk itu tidak ada orang. Yang kedua penjaga pintu sidang pun tidak ada orang. Nah hal ini yang membuat kami pelayanannya tidak maksimal karena harus menunggu dilayani dulu di depan baru masuk lagi ke dalam pelayanan lagi. Nah itu yang menjadi kendala kami dalam hal pelayanan. Terus selanjutnya untuk pengadilan agama Fakfak, insya Allah apapun yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama, Bapak Pengawas bidang kami, kaitannya dengan CCTV, insya Allah Pak, kami berkomitmen bahwa mulai besok kami insya Allah melaksanakan perintah itu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk sesuai dengan keinginan kita bersama, kemajuan kita bersama, yaitu mempertahankan kinerja kami yang baru-baru ini alhamdulillah dikatakan bahwa kami adalah juara umum. Nah itu yang menjadi beban kami, bukan berarti meraihnya, yang susah adalah kami mempertahankan Pak. Oleh karena itu mohon bimbingan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Papua Barat beserta Bapak Pengawas bidang serta Bapak Sekretaris dengan Bapak Nitra. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena pertanyaan tadi untuk pelayanan tadi itu juga saya pertama. Jadi gini Ibu sekalian, kendala yang kita sering hadapi di lapangan, tidak semua yang kita layani itu merasa puas dengan pelayanan kita. Ya, ada saja di antara mereka yang tidak puas dengan pelayanan kita. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami pernah alami, jadi ketika memang ada para pihak, ya, dan memang semestinya yang diberikan kalung itu adalah cuma yang berkepentingan,
ya, cuma yang berkepentingan, dan disitulah fungsinya security, ya, disitulah fungsinya security untuk bagaimana bisa membatasi, ya, membatasi orang yang masuk itu sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan yang berkepentingan. Kalau mereka masuk dan lebih banyak bicaranya, usahakan bagian pelayanan yang lainnya jangan ada yang ikut bicara. Ya, itu ya. Jadi ketika ada satu, cukup yang misalnya mejanya, misalnya pas di mejanya di meja informasi misalnya, dan di situ dia mengeluh dan banyak bicaranya, meja-meja yang lain jangan bicara. Ya. Biarkan fokus di situ, dan ketika memang tidak bisa diselesaikan di situ, daripada menimbulkan keributan, yang pernah kami lakukan adalah kami mengajak, kebetulan kan hari itu memang tidak ada mediasi, maka kami ajak yang bersangkutan itu yang ingin komplain itu dan sudah mau mendekati rusuh, ya, kita ajak masuk di ruang mediasi, kita layani di situ. Ya, kita layani di situ, kita bicara dengan baik-baik, ya. Kemudian kalau ada air putih, kasih air putih dulu, ya. Ya, kasih air putih, kasih tenang, baru kita bicara di dalam bagaimana baiknya. Jangan berdebat di ruang pelayanan, karena itu pasti akan mengganggu para pencari atau yang kebutuhan yang lainnya, pasti akan mengganggu, ribut nantinya. Ini, dan itu akan terekspos. Tapi kalau sudah mulai agak memanas, maka arahkan ke satu tempat, dan di situ kita bicara pelan, bicara baik-baik, ya. Ya, coba lihat di perbankan Bapak Ibu sekalian, iya, bagaimanapun marahnya nasabah, pernah nggak teller itu atau customer service itu marah-marah? Ya, semarah-marahnya kita ketika kita komplain di bank Bapak Ibu sekalian, mereka tetap senyum. Ya, begitu pula, makanya kalau untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini, maka sekali-kali kita melakukan role play. Ya, role play, apakah role play secara mandiri kita sendiri di dalam, ataukah kita melakukan role play mengundang salah satu bank yang ada mungkin di Pak sana untuk memberikan kepada kita cara memberikan pelayanan. Bagaimana ketika mereka datang meletakkan pulpen saja, menunjuk formulir saja, itu kan kita diajarkan semua, diajarkan caranya menunjuk formulir begini dan seterusnya. Jadi sekali-kali mungkin kita bisa role play, apakah role play di dalam internal maupun role play kita mengundang orang-orang yang ada di luar. Saya rasa untuk saya, Ibu, dari saya untuk pelayanan tadi itu, kita disitulah ketegasan kita bahwa yang berkepentingan, kalau mereka mengotot masuk dan kemudian akan timbul kerusuhan, maka ya amankan pihak PTSP, amankan pelayanan publik, ajak masuk di ruang mediasi, ya, ajak masuk ruang mediasi, kemudian bicara baik-baik, ya. Jangan masuk di dalam, jangan diarahkan masuk ke ruangan kita, jangan, ya, itu tidak boleh, ya, itu nggak boleh. Batas haram, ya, mencari keadilan itu melewati batas-batas tertentu di dalam pengadilan. Dari saya seperti itu, dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Apa yang ditanyakan oleh mitra tadi, memang optimalisasi ya dalam pekerjaan itu. Kami paham betul itu, pengadilan kita khusus di bawah jajaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memang personelnya sangat kurang sekali. Seperti di PA Pak ini saja, itu penitra Panmut satu, ya? Ya, panitra dengan Panmut saja, Pak. Ya, penitra dengan Panmut PP tidak ada lagi. Panmut hanya satu pula, ya? Panmut Iya, satu, siap. ya? Nah, jadi dua Panmut gugatan dan permohonan yang tidak ada, kan? Siap. Nah, itu yang tidak ada. Jadi kami lihat itu memang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PTA jajarannya ke bawah dengan sumber daya manusianya sedikit, personelnya itu sedikit. Tapi alhamdulillah kami melihat dengan adanya seperti tadi, dengan usaha yang maksimal tadi, kita kan bisa dilihat. Kami sudah bisa melihat, oh memang begini keadaannya. Tentu kami dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sedang berusaha bagaimana kita mendapatkan tambahan, apalagi nanti ini APP, ya, PNS kita dari APP ini, ya, itu nanti jadi hakim mau keluar lagi itu.
Jadi itu semakin kekurangan kita personil. Tapi alhamdulillah saya lihat baik dari King Saker itu tampak kita bekerja memang sudah optimal, tetapi memang ada kendala-kendala seperti itu. Cuma kita berusaha untuk maksimal mungkin. Setiap pekerjaan kita itu karena perkara kita nggak banyak, nah kita selesaikan hari itu. Jadi kita lihat dari validasi umpamanya. Kalau perkara kita tidak banyak bisa selesai sebentar. Nah, validasi umpamanya tingkat kepatuhan dalam validasi e-register. Kita lihat kemarin itu ada selisih, Bu Panitra, ada selisih ya, ada selisih perkara kita harinya. Nah, kenapa terjadi hal demikian? Mungkin sekedar personel tadi, tapi kita coba siasati Bu Panitra dengan Ibu Panmut, dengan kawan kita jurusita, bagaimana kita mensiasati supaya tingkat kepatuhan di King Saker itu tidak terjadi. Umpamanya kita lihat dari kalender kita, umpamanya hari ini sidang berapa, putusnya berapa, sudah itu kita validasi hari itu juga. Sehingga tingkat kepatuhan kita tidak nampak, hasil isi harinya pun tidak. Yang perlu juga yang kami sampaikan, coba lihat lagi cuti-cuti bersama itu, cuti-cuti yang khusus untuk apa namanya di sini di Papua ini cuti fakultatif ya, itu tetap kita validasi. Hari-hari seperti itu mungkin di rumah kita validasi walaupun nihil kegiatan, sehingga tingkat kepatuhan kita itu seimbang antara hari pekerjaan yang kita lakukan. Demikian saja Bu Panitra ya. Terima kasih atas apanya, nanti kami PTA berusaha untuk itu, dan itu nanti binaan dari Bapak Wakil Ketua, kita mohon kepada Bapak Wakil untuk memberikan apa kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Monep itu. Ya, Ibu Panitra ya, Ibu Panitra. Siap, Yang Mulia. Dengan Monep tadi, ini kita minta satu, kita ada kendala ini. Selalu kita pantau di ruang sidang itu tidak ada petugas. Dikhawatirkan jangan sampai dipantau di Badilak bahwa di sana tidak ada kegiatan sidang. Itu kita antisipasi saja, maksudnya tetap sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, usahakan satu oranglah pada saat jam 8 sampai jam 9 itu petugas itu harus duduk di ruang tunggu sidang itu. Petugas itu ambil waktu sekitar 20 menit lah supaya kita di sini bisa monep. Nah, setelah itu biarlah dia tidak ada di situ, tidak apa-apa. Pada hari-hari sidang yaitu hari Senin sampai hari Kamis ya. Siap. Hari sidang di situ ya. Hari Ya, Senin sampai Kamis ya. Iya. Nah, tolong diisi yang itu khusus untuk yang itu supaya itu selama ini kosong yang itu. Yang petugas yang di ruang sidang. Yang kemarin kan kita sudah sepakati untuk kursinya kan ditempatkan di pojok itu kan? Siap, Nah, sudah Yang di Mulia. pojok pantauan di sini sudah jelas bahwa ada petugas satpam di depan ruang sidang, itu sudah jelas. Tapi setelah berjalan dua bulan terakhir ini kita pantau berikutnya, ini kok tidak ada petugasnya terus. Nah, itu yang tolong nanti diupayakan sehingga kalau tidak rata-rata 1 minggu ya dua hari sekali lah, dua kali sidang itu kalau bisa ada supaya kita bisa klik itu dia ada di situ ya. Siap. Supaya data kita di sana itu tidak kosong terus. Terus yang satu lagi terkait dengan ruangan apel. Sekarang ini merubah apel ya. Ruangan apel tadinya di atas, ini sudah turun di bawah ya. Apel untuk hari Senin dan Jumat. Oh Sudah iya. turun di bawah ya. Iya, Yang Mulia kalau hari Senin Itu malah kami turun di bawah. Itu malah kita pantau di sini, itu tidak kelihatan. Kalau kemarin waktu kita sempat di sana di Pakpakan, kita sepakati dengan Ibu Panitra, kalau bisa agar CCTV itu memantau langsung kita di sini agar jelas, posisinya itu kan diambil ke kiri sedikit. Nah, itu jelas bagus. Tapi kalau setelah turun ke bawah itu malah di sini pantaunya malah tidak jelas.
tolong nanti ini dicari solusinya, dibahas sehingga terbaik bagaimana supaya kami pantau di sini itu ada kegiatan apel itu tetap jalan. Ya, seperti itu ya, Ibu Panitra dan Pak Pelha ya. Tolong dikomunikasikan dengan Pak Ketua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak sekalian, tadi sudah mendapatkan respon ya. Terima kasih Bu Panitra atas responnya, dan ini menarik ya bagi kami, karena memang satker-satker di wilayah Papua Barat ini memang demikianlah keadaannya ya, dengan keadaan SDM yang terbatas, sementara tuntutan kita tetap tinggi kan gitu. Oleh karena itu saya mengapresiasi meskipun dalam kondisi seperti ini ternyata PA Fakfak masih memperoleh gelar juara kan begitu kan. Itu artinya selama ini sudah bagus ya. Mungkin mungkin yang perlu diaktifkan lagi adalah kita mempertahankan pola kerja yang seperti itu, kemudian dalam rangka kita mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan kita. Katakan ada salah satu pegawai keluar, kan tadi kan ada panitia kerja keluar, tapi kemudian ternyata ada agenda lain, dan ini bisa mengganggu atau bisa berpotensi orang-orang akan menduga ini ada pelanggaran integritas. Nah ini saya kira perlu diaktifkan kembali adanya surat izin keluar kantor ya. Jadi surat izin keluar kantor, siapapun yang keluar itu ada catatan, kan ada tuh Bu ya, ada belangkonya ya. Sudah siap. Selama ini sudah aktif atau setengah aktif atau bagaimana ini surat izin keluar? Ya, kalau Ibu Panitra sendiri keluar maunya pas jam kerja gimana? Keluar begitu saja ya? Jadi ini kami Pak, kalau kami di sini pakai aplikasi, jadi pada saat kadang kami mau menggunakan aplikasi jaringan itu hanya tidak jadi lagi karena dia harus menggunakan aplikasi Pak, tidak manual Pak. Nah, itu yang kadang kami buat, kadang juga tidak tergantung jaringan Pak, mohon izin. Jadi begini, karena aplikasi ternyata kan banyak kelemahan. Listrik mati, jaringan lemot, ya. Ternyata yang manual itu yang bisa menghandle gitu ya. Seperti kita tiap hari pagi sore itu kan ada absen pakai sikep ya. Tapi kan kita tetap nulis manual. Nah seperti itu Bu. Jadi saya mohon supaya tidak terjadi pelanggaran integritas atau hal-hal yang berpotensi ya. Berpotensi aja sudah harus kita, ini namanya manajemen risiko ini Bu ya. Sebelum terjadi kita harus tahu ya bahwa ini sudah ada pemantauan, ada surat izin keluar, itu diaktifkan kembali yang manual ya. Yang aplikasi boleh, yang manual juga harus diaktifkan. Ini karena bagaimanapun ini tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, ini tadi dari Pak Sek ini menarik ini Bu. Jadi ternyata pola komunikasi kita sebagai petugas pelayanan itu memang harus handal Bu ya. Tadi dicontohkan kalau di bank ya, orang kalau bank itu meskipun nggak punya uang itu mau pinjam belum dicairkan itu dihadapi dengan senyum gitu, mesti satpam itu bisa senyum gitu loh. Jadi memang namanya senyum ini energi yang luar biasa. Nah ini kalau bisa nih di dalam pembinaan mental ya sesekali dari Pak Hakim apa dari siapa, kita latihan komunikasi yang ramah, yang santun itu seperti apa. Saya kira banyak literatur lah, sehingga kita itu tidak terpancing. Kadang-kadang kan pengunjung seperti itu kita tadi ya terpancing dengan mengucapkan kata-kata yang sebenarnya kalau kita sadari itu nggak pas lah untuk petugas pelayanan. Jadi oleh karena itu kita juga bisa mengajak kepada dalam ayat itu kan ada ya, ketika menghadapi Fir'aun itu harus faqulu qaulan lainan ya. Jadi dengan bahasa yang halus, bahasa yang humanis ya, yang bisa kira-kira menyadarkan itu loh. Kalau terpaksa mereka tetap tidak bisa, ya tadi caranya Pak Sek itu bisa dicoba. Artinya kita rangkul, kita peduli, ayo kita duduk aja di sini, yang penting bisa diredam ya, diredam. Kan inti daripada permasalahan menghadapi para pengunjung yang seperti itu kan mereka bisa menyadari
Syukur-syukur seperti itu, atau minimal tidak mengungkapkan, meluapkan kemarahannya secara lebih frontal atau secara lebih membabi buta, bahkan bisa merusak. Hal ini yang penting seperti itu. Jadi bagaimana usaha kita bisa meredam mereka. Makanya ini perlu latihan-latihan bahasa-bahasa yang bagus ya, terutama di petugas front office ya. Ada satpam, ada petugas resepsionis, itu coba dilatih untuk bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang bisa kira-kira diterima oleh mereka bahwa kami ini berita seperti ini tidak mengada-ada, semuanya demi pelayanan kepada Bapak Ibu. Bahkan kalau Mama Ibu memaksa, Bapak Ibu memaksa seperti ini, nanti kami juga terganggu untuk melayani yang lain kan gitu. Artinya banyak pelayan pengunjung-pengunjung yang lain juga punya keinginan yang sama, itu kami waktunya terbatas, semuanya begitu. Jadi bukan kami tidak menerima, tapi kami dibatasi oleh waktu, tempat, kemudian banyak pengunjung juga. Ini supaya bisa berbagi. Saya kira kalau ada pemahaman seperti itu, insya Allah mudah-mudahan mereka itu tersadar. Dan jangan lupa Bu, jangan lupa Bapak Ibu ya, kita kan punya doa itu katanya kalau mau komunikasi itu minimal Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri dan seterusnya, itu kan ada Bu ya. Itu kekuatan itu saya kira bukan tidak terbukti ya. Itu kan ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu bismillah lah. Nanti kalau ada briefing, ayo kita baca ini, mudah-mudahan gawat apapun, seluruh apapun, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kita punya niat baik, niat ikhlas, dan memang kita harus menghormati siapapun yang masuk berkunjung ke pengadilan agama. Ya. Saya kira itu Bu, dari tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah merespon seperti ini, dan salam kami untuk semuanya yang hari ini belum hadir. Salam hangat dari PTA Papua Barat. Selamat menjalankan tugas, dan insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, insya Allah semuanya akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Hakim Pengawas Tinggi dan Pembinaan Pengadilan Agama Pakpak, dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan para hakim dan aparatur Pengadilan Agama Pakpak. Alhamdulillah sampai kita di akhir acara kita. Ya, alhamdulillah, intinya Ibu berikan pelayanan terbaik, tetap senyum. Ya, adapun nanti kalau masih berontak, ya nanti kami berkunjung ke PA Pakpak, kami ajarkan bagaimana caranya dia tiup supaya dia tenang. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, ada tambahan dari Pak Wakil? Pak PLH ya, ini terkait dengan keterbatasan SDM ya. Kebetulan saya akan ditugasi sebagai Ketua Tim Baperjakat. Jadi monggo Bapak ya nanti menyampaikan ke Pak Ketua untuk mengusulkan ya kebutuhan-kebutuhan SDM, dan akan kami upayakan supaya usulan seperti ini nanti bisa direspon oleh Mahkamah Agung. Minimal ini kebetulan nanti kan Yang Mulia Bapak Ketua akan ke Jakarta. Siapa tahu lah dengan usulan seperti itu ya, kebutuhannya apa saja, katakan panmut yang kosong atau kasubag atau apapun lah yang bisa diusulkan segera, sehingga nanti kita bahas di Baperjakat, dan mudah-mudahan ya meskipun tidak dikabulkan seluruhnya, ya dikabulkan sebagian kan enggak apa-apa. Jadi yang penting ada usulan gitu Bu ya, Pak ya. Iya, siap Yang Mulia. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Yang Mulia. Terima kasih. Jadi tambahan sedikit juga karena keterbatasan dari penerimaan kita dari Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, Pengadilan Agama Pakpak bisa berusaha untuk mencari pegawai-pegawai di luar Mahkamah Agung yang mau bergabung di Mahkamah Agung. Istilahnya kan pindah melipat ya. Ya. Jadi silahkan diusulkan saja, tapi yang potensial ya.
Jangan yang sudah mau pensiun lagi baru diajak masuk di pihak pak lagi. Jadi yang potensial kami akan berusaha, ya, kami akan berusaha, ya, kami akan berusaha untuk tetap mengusulkan ke pusat. Kami akan perjuangkan. Ya, intinya dia sudah dapat lulus butuh dari instansinya, segera menyurat ke PTA, kami akan tar langsung ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Iya, karena susahnya kita mendapatkan pegawai, dapat 1 tahun lagi. Iya, 1 tahun tuh dapat 2, enggak lama lagi kerja di PTA, di Pak, ditarik lagi ke pusat dan lain sebagainya. Jadi ya agak susah, tapi kalau orang sudah di sana kita berusaha lagi, meskipun sudah pernah dilakukan di waktu masih sama-sama dengan PTA Jayapura dan mungkin hasilnya belum ada, kita akan coba lagi, ya, kita akan coba lagi. Ya, dengan PTA yang baru ini kita akan coba lagi bagaimana bisa. Ya, buktinya saja kan istrinya Pak Samsul kan, ya, dari tenaga kesehatan bisa pindah masuk di Pengadilan Agama Sorong dan sekarang sudah masuk di PTA lagi kan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Ya, adapun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan ditindaklanjuti, tetap komunikasi dengan kami, komunikasi dengan hakim pengawas, hakim pembinaan dan hasil pengawasan dan pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Saya rasa cukup. Lebih kurangnya mohon diampun, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matikan dulu nanti sampai di. Oh, layar mereka juga. Oh iya iya.